167. Penerjemah, Rainbow Turtle. Udara meledak seperti jet tempur yang lewat. Tempat-tempat yang dilanda energi emas pecah. Monster-monster yang terperangkap di celah itu terkoyak tanpa bisa berteriak. Cahaya keemasan meniup spesies kelas 4 dan 5. Mematahkan pedang langit. Ini adalah jalan pedang yang memecahkan langit. Bahkan monster kelas 3, yang dapat dengan mudah menghancurkan daerah itu dalam 10 menit, berteriak karena mereka tidak bisa menahan pedang ini. Berapa lama Yo Jong-hyuk berlatih pedang ini? 10 tahun, 20 tahun. Jika dia menggabungkan pelatihan dalam dimensi waktu gelap, itu akan menjadi lebih dari 100 tahun. Berkat bertahun-tahun, Yo Jong-hyuk dapat mencapai puncak kemanusiaan. Batasan fisikku masih rendah tetapi aku hampir tidak bisa melakukannya. Yo Jong-hyuk mengendalikan tubuhnya yang kelebihan beban dan terus mengayunkan pedangnya. Kekuatan transenden ini tidak bisa bertahan lama, tidak peduli seberapa kuatnya dia. Levelnya juga jauh lebih rendah dari gurunya, The Breaking the Sky Sword Saint. Namun demikian, serangannya jauh melampaui kategori keterampilan umum. Monster meledak seperti petasan dan Reinhardt kagum. Rumor transendensi tidak salah, tapi bagaimana bisa manusia yang bukan kembali? Reinhardt tidak menyelesaikan kata-katanya. Tempat di mana ia baru saja ditemukan terkoyak dari bila ether pedang gemetar Yo Jong-hyuk. Itu adalah kekuatan destruktif yang benar-benar tangguh. Ini adalah kekuatan energi membelah langit. Hati-hati, orang-orang terperangkap di dalamnya. Yo sangat berteriak pada Yo Jong-hyuk tetapi dia mengabaikannya. Pertama-tama, dia pandai menghancurkan banyak hal, bukan menyelamatkan banyak hal. Ini adalah master dari cerita kelas legendaris. Tidak mudah mengalahkannya. Di Paradise, kekuatannya setara dengan monster kelas 2. Bahkan, gerakan abadi Reinhardt tidak menunjukkan tanda-tanda surut meskipun mengalami kerusakan. Sebaliknya, cabang-cabang itu marah dan menyerap lebih banyak manusia di sekitar mereka. Aek. Tingkat di mana perpetual motion tumbuh lebih cepat daripada tingkat di mana manusia diselamatkan. Selain itu, masih ada jumlah monster yang tinggi. Yo sangat membuka mulutnya ketika dia menggunakan metode Hermes Walking dan resolusi Theseus untuk membunuh binatang buas di sekitarnya. Itu tidak berakhir. Di mana mereka menyembunyikan monster-monster ini? Petik 2. Monster-monster itu adalah ekspor surga. Ekspor. Yo Jong-hyuk menatap udara sejenak. Para Dokkaebis yang mengatakan mereka tidak akan ikut campur berkumpul, seolah-olah itu pemandangan yang menyenangkan. Ini sulit. Sepertinya pertanian baru diperlukan. Yo sangat tidak segera mengerti apa yang mereka maksudkan. Di tengah-tengah binatang bergelombang, dia bisa melihat monster yang akrab dari skenario sebelumnya. Tikus tanah kelas 9, Growl kelas 8. Monster yang digunakan dalam skenario. Pernahkah Anda bertanya-tanya dari mana mereka berasal? Yo Jong-hyuk bertanya padanya. Mereka datang dari dunia lain. Ada batasan menggunakan metode itu. Para Dokkaebis sibuk dan tidak punya waktu untuk pekerjaan yang tidak efisien. Petik 2. Yo sangat menatap kosong pada Yo sangat, para Dokkaebis dan para monster surga. Dia membeku dan Jung Hee-won, menggunakan Hell Flames Ignition di sisinya, yang bereaksi terlebih dahulu. Mengatakan ini sekarang. Yo Jong-hyuk mengangguk. Surga adalah sumber monster Starstream. Lebih tepatnya, itu salah satunya. Petik 2. Dalam benak Jung Hee-won, beberapa hal yang tidak dipahami akhirnya cocok bersama. Lantai kedua Dark Castle. Alasan mengapa para Dokkaebis, yang terlibat dalam segalanya, tidak ikut campur untuk pertama kalinya. Jika dia memikirkannya, ada alasan untuk semuanya. Dokkaebis. Surga baru dapat dibuat. Di kejauhan, bagian atas Reinhardt yang dipulihkan tumbuh pada gerakan abadi. Mungkin ada volume yang cukup rendah untuk sementara waktu tetapi restorasi akan segera selesai. Tolong jangan batalkan kontrak. Keputusasaan dan keputusasaan di dalam dirinya adalah sesuatu yang tidak bisa dibagi. Ini adalah dunia yang mengorbankan inkarnasi untuk melindungi inkarnasi. Reinhardt mengabdi pada keyakinannya, bahkan jika kepercayaan itu membuatnya menjadi monster. Inkarnasi terlambat menemukan Dokkaebis mengambang di udara dan berteriak. Dokkaebi, Dokkaebi. Petik 2. Sudahkah skenarionya dimulai? Mengapa? Kenapa melakukan ini? Kami tidak melakukan kesalahan. Petik 2. Para Dokkaebis hanya tertawa. Mengapa? Anda tidak melakukan kesalahan. Ini bukan yang kami maksudkan. Hahaha. Jung Hee-won menggigit bibirnya saat melihatnya. Dia tidak ingin melihat lagi. Apakah tidak mungkin? Tentu saja ada jalan. Jika dia menggunakan Giant Body Transformation dan kemudian Transendensi, dia akan bisa menekan Reinhardt dengan kekuatannya. Namun, konsumsinya terlalu besar. Semua Firdaus akan terbang. Petik 1. Regresor Yo Jong-hyuk tidak menyukai pertempuran yang tidak efisien. Jika kita ingin membunuhnya, kita harus menyingkirkan akar dari gerakan abadi. Sumber daya inti dari gerakan abadi terletak di akar. Jika akarnya dihilangkan, dia bisa mengalahkan gerakan abadi. Masalahnya adalah monster di akar. Itu adalah monster perkasa yang bahkan Reinhardt tidak bisa kendalikan. Bahkan jika saya memiliki iblis peringkat ke-6, Sephiroth. Jika dia memiliki Sephiroth sebagai kolega seperti yang dia rencanakan, maka akan lebih mudah untuk mencapai surga.
Namun, Sephiroth sudah mati ketika dia pergi untuk menjemput Sephiroth. Ada orang yang memburu peringkat secepat aku. Yang pertama dia pikirkan adalah Kim Dokja, tetapi tidak ada jaminan bahwa itu adalah Kim Dokja. Ada terlalu banyak variabel dalam regresi ini. Kita tidak bisa masuk ke bawah tanah. Apa yang harus kita lakukan? Tidak perlu masuk. Saya sudah mempercayakannya kepada seseorang. Petik 2. Mata Jung Hee-won langsung melebar. Kamu, jangan bilang. Dia memperhatikan dengan tepat siapa yang tidak hadir saat ini. Namun, Yo Jong-hyuk berbicara sebelum dia bisa. Kim Dokja tidak meninggalkan kalian semua tanpa alasan. Mungkin dia bisa memikirkannya karena dia adalah seorang regresi. Dia selalu membaca sepihak oleh Kim Dokja tetapi kali ini dia akan membaca pikiran Kim Dokja. Rasi bintang yang belum memiliki nama sedang tersenyum. Yo Jong-hyuk merasakan tatapan itu dan ekspresinya berubah. Di tengah monster berkerumun, Shin Yosung dan Lee Gilyong berbaring meringkuk satu sama lain. Konsentrasi monster sangat tinggi sehingga tubuh kecil anak-anak tidak dapat ditemukan. Di saat krisis, mereka membantu menjinakkan beberapa monster kelas 8, tawon raksasa. Tawon menari-nari di sekitar Shin Yosung dan Lee Gilyong, mengalihkan perhatian binatang buas itu. Namun, ada batas untuk tarian tawon. Mata kedua anak itu bertemu. Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak tahu. Master binatang Shin Yosung dan Master serangga Lee Gilyong. Keduanya saat ini adalah Tamers yang paling kuat di Seoul. Namun, bahkan mereka tidak bisa menjinakkan semua monster ini. Otak mereka akan meledak dan mereka akan mati. Bahkan, batas mereka mampu dengan taming adalah spesies kelas 4. Spesies kelas 3 juga dimungkinkan jika mereka overdid, tetapi hanya sesaat. Petik 1. Apakah aku akan mati seperti ini? Monster yang lebih kuat diinjak-injak di monster sekitarnya dan ekologi seluruh area secara bertahap menjadi tenang. Serigala iblis dan serpihan gelap memamerkan taring mereka dan mengendus-endus. Tawon yang ketakutan menari lebih keras tetapi penemuan hanya masalah waktu. Ada juga ancaman lain selain monster. Cabang-cabang gerakan abadi bergerak melalui monster dan bergegas menuju anak-anak. Lee Gilyong memeluk Shin Yosung dan sepertinya cabang-cabangnya akan menusuk kedua anak itu. Pada saat ini, cabang-cabang berhenti karena energi yang kuat yang ditembakkan dari suatu tempat. Cabang-cabang tampak panik dan akhirnya berpaling dari anak-anak. Shin Yosung berbalik ke arah energi yang menghentikan cabang. Apa itu? Ada monster yang melihat melalui tarian tawon dan menatap ke arah sini. Pada awalnya, Shin Yosung tidak berpikir, itu adalah monster. Itu terlalu besar untuk dipahami sebagai makhluk hidup. Tubuhnya menempati tepat sepertiga dari gua ini. Mata kuning berkedip dalam kegelapan dan semua rambut di tubuh Shin Yosung naik. Ini bukan monster. Dia tidak bisa memikirkannya menggunakan istilah ini. Itu adalah eksistensi yang membuat semua monster kewalahan. Semua kebisingan di daerah itu tenang. Semuanya membungkuk kagum di depan monster itu. Makhluk dengan kehadiran yang konyol tampak seperti ini dengan mata tertarik. Kamu siapa? Tampaknya itu bertanya. Shin Yosung tidak mau menjawab pertanyaan itu. Melihat ke belakang, Lee Gilyong berada dalam kondisi yang mirip dengannya. Shin Yosung membangkitkan keberaniannya terlebih dahulu. Hei! Lee Gilyong menggelengkan kepalanya dengan ketakutan. Itu tidak mungkin. Kami tidak bisa melakukannya. Petik 2. Mereka yang mengangkat diverse communication hingga batasnya dapat memahami niat satu sama lain tanpa mengatakan apapun. Bagaimanapun, kita akan mati jika ini terus berlanjut. Shin Yosung dengan hati-hati bangkit dan berjalan terhuyung-huyung ke arah monster itu. Monster di sekelilingnya menggeram dengan liar, tetapi anak itu tidak peduli. Pada saat ini, Shin Yosung menyadari kegunaannya. Ini sebabnya Ahjusi meninggalkanku di sini. Hanya dia yang bisa melakukan ini. Sial, Lee Gilyong mengutuk dan mengikuti di belakangnya. Begitu mereka mendekati, kehadiran monster besar itu menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Shin Yosung merasa kulitnya terkelupas di depan tatapan monster ini. Keahlian eksklusif, komunikasi beragam lanjutan level 5, telah diaktifkan. Aura transparan melesat ke arah monster dalam sekejap. Komunikasi yang beragam, itu adalah keterampilan yang dibuat untuk memahami spesies yang berbeda. Saat aura menyentuh monster itu, Shin Yosung merasakan banjir kenangan yang luar biasa. Ah! Kenangan mengerikan dari monster itu mengalir ke kepalanya. Eksistensi yang jatuh ke dasar surga yang menyedihkan ini dan tumbuh memakan monster lain. Makan, putus asa dan menjerit. Monster yang berjalan melewati neraka yang tidak bisa dideskripsikan menggunakan bahasa manusia. Pembuluh darah tidak bisa mengatasi aliran darah yang berlebihan dan pecah. Darah mengalir dari hidung dan mulut Shin Yosung. Dia meneteskan air mata darah. Lee Gilyong mencoba mengendalikan Shin Yosung tetapi situasinya sudah di luar kendali. Pada akhirnya, Lee Gilyong juga memicu diverse communication. Kedua anak, yang selalu berkelahi, bergandengan tangan pada saat ini. Kekuatan Lee Gilyong ditambahkan dan saluran pemahaman melebar. Namun, itu masih merupakan lawan yang sulit. Segera, darah mengalir dari hidung Lee Gilyong. Uak. Shin Yosung memahami penderitaan makhluk aneh dan ingin menyerahkan segalanya untuk pertama kalinya. Ada suara kapal pecah saat Shin Yosung dan roh Lee Gilyong runtuh sedikit demi sedikit.
Itu adalah biaya untuk mencoba menjinakkan ego yang tidak bisa mereka atasi, lawan yang tidak bisa mereka sentuh. Pada saat ini, Shin Yosung merasakan mata di punggungnya. Seolah-olah seseorang sedang menatapnya. Makhluk yang tidak terdorong sama sekali oleh kehadiran monster itu mengawasinya. Rasi bintang yang belum memiliki nama sedang menatapmu.